Sabda TV. Satu kaidah lagi Ibu-ibu. Al-Qaidah At-Tasi'ah Asyar. Kaidah yang ke-19. As-sababiyyatu mabnaha ala thubuti dalil syar' awil qadar. Sabab musabab itu dibangun di atas dalil syariat atau takdir. Maksudnya bagaimana kata beliau? Wa dzalika li anna Allah azza wa jalla huwa alladhi khalaqas sabab wa atharahu. Fala khaliqa lis-sababi wa la murattiba lil athari alaihi illa Allah. Yaitu bahwa Allah yang menciptakan sebab. Allah yang menciptakan apa? Sebab. Maka tidak ada yang menciptakan sebab dan tidak ada yang menjadikan sebab itu berpengaruh kecuali Allah saja. Sebab apa sih maksudnya sebab? Sebab begini Bu. Sebab kesembuhan, sebab enteng jodoh, sebab banyak rezeki, sebab adanya terjadinya ini dan itu. Ya. Nah, tidak boleh kita meyakini bahwa sebab sesuatu itu menyebabkan begini dan begitu. Seperti misalnya, ya, saya ini pakai batu tertentu jadi enteng rezeki. Kok kamu bisa ya rezekinya enteng? Ya karena saya pakai batu ini sebabnya. Wah ini menjadikan sesuatu sebagai sebab tanpa dalil apa? Syariat. Ya. Kata beliau fal asbabu la tuntij atharaha bidzatiha. Ingat. Sebab itu tidak akan berpengaruh kecuali dengan izin Allah. Dia tidak akan berpengaruh dengan sendirinya, tidak. Wa innama idza arada Allah tartibal athar ala wujudi sabab rattabahu. Akan tetapi Allah lah yang menentukan. Kalau ternyata sebab ada tapi kemudian Allah belum izinkan untuk berpengaruh, juga tidak akan terjadi. Contoh, sebab kesembuhan adalah berobat biidznillah. Dan berobat ada dalilnya enggak, Pak? Berobat itu ada dalilnya. Boleh tidak mengambil berobat sebagai sebab untuk apa? Sembuh. Boleh. Tapi wajib kita yakini pertama, kita tidak boleh menentukan sebab kecuali setelah ada dalil. Dan telah ada dalil berobat itu memang diizinkan dalam syariat Islam. Bahkan dianjurkan. Alhamdulillah kita lakukan. Yang kedua, kita tidak boleh meyakini bahwa berobat itu akan memberikan pengaruh kecuali dengan izin Allah. Setelah kita berobat, cari dokter yang bagus, dokter ngasih obat. Obat sebab tidak? Sebab. Ya. Dan sebab ini dihalalkan enggak oleh syariat? Ternyata halal, mengandung hal-hal yang halal, tidak mengandung yang haram. Enggak masalah. Lalu kita makanlah obat itu, Bu. Maka setelah itu pengaruhnya Allah yang menentukan apakah akan sembuh atau tidak. Kenapa? Karena kesembuhan hanya milik Allah juga. Ini harus kita yakini, Bu. Jangan menjadikan sebab tanpa dalil. Ya. Ada orang nyari rezeki dengan cara bisnis yang halal, boleh, nggak masalah, karena banyak dalil menunjukkan boleh. Tapi ada yang satu lagi rezeki dengan cara datang ke dukun, boleh? Nggak boleh. Kenapa? Itu dilarang oleh syariat. Itu dilarang oleh apa? Oleh syariat Islam. Ya.
Kata beliau, fa inna sababa yakunu mujarradan wa munfaridan an atharihi. Ya, wa idza lam yarid wujudul athar fa inna sabab yakunu mujarradan wa munfaridan an atharihi. Kalau sebab itu tidak berpengaruh, berarti dia hanya sebatas sebab saja. Ya. Adapun pengaruhnya semua adalah Allah yang menentukan. Walaupun kita punya keyakinan bahwa obat itu punya pengaruh untuk kesehatan, punya. Tapi berpengaruh atau tidaknya tetap di bawah izin Allah. Allah yang izinin. Iya. Banyak nggak orang habis makan obat nggak sembuh-sembuh? Ada nggak, Pak? Ada. Apakah berarti obat ini tidak berpengaruh? Jawabnya belum diizinkan oleh Allah. Kalau Allah sudah izinkan berpengaruh dan ternyata bagus pengaruhnya, cocok dengan jenis penyakitnya, sembuh biiznillah. Iya. Nah ini farabtul asbab bi athariha yusammiha ulama bisababiyah. Jadi mengikat sebab dengan pengaruhnya ini disebut oleh para ulama dengan istilah sababiyah, sabab musabab. Wala yajuzu laka ayyul makhluk an ta'taqida sababiyatan baina sababin wa atharihi. Maka tidak boleh kamu hai makhluk untuk meyakini ya sababiyah antara sebab dengan pengaruhnya, kecuali kalau ada dalil. Ya. Artinya jangan kita punya yakini bahwa ini sebab terjadinya ini kecuali dengan dalil. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, ya. Kata beliau, imma dalilu syar' min al-kitab wa sunnah yadulluka ala anna hadha syai' sababun fi hadha syai'. Au dalilun akhar wa huwa dalilul qadar. Dalil ada dua. Dalil yang pertama yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Bahwasanya sebab ini memang boleh, nggak masalah. Yang kedua, dalil yang berupa takdir. Berupa apa? Tajribah. Apa tajribah itu? Percobaan. Setelah dicoba, obat ini dicoba ke banyak orang ternyata memang bagus. Berdasarkan pengalaman, ya akar ini khasiatnya ini, nggak masalah. Ya. Dan sudah banyak yang sudah merasakan khasiatnya. Bahkan diteliti oleh para dokter pun ternyata benar. Maka yang seperti ini nggak masalah. Silahkan saja. Ya. Faham ya Ibu? Alhamdulillah. Baik, saya kira cukup dulu. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke kaidah yang ke-20. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.